Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menukilkan suatu ucapan dari Sayyidina Hasan Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan ridhonya di antara ketaatan kepadanya. Oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan ketaatan ibadah apapun. Walaupun kelihatannya ibadah itu kecil, sederhana, remeh, tetapi mungkin saja yang ibadah yang kecil itu, itulah yang Allah berikan keridhoannya. Banyak kita telah mengerjakan kebaikan-kebaikan, tetapi kita tidak tahu mana kebaikan yang diterima oleh Allah. Ada suatu kisah bahwa seorang wanita malam yang ternyata dia suatu ketika memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Karena kebaikannya itu Allah pandang sehingga Allah ampuni dia dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dalam kisah yang lain, bahwa ada seorang ulama yang terkenal pada zamannya. Dia dimasukkan surga oleh Allah, bukan karena amal ibadahnya, bukan karena karya kitabnya, tetapi karena suatu saat ketika ada seekor lalat yang minum di botol tintanya, kemudian dia biarkan, ternyata itu diridhoi oleh Allah sehingga dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, khabba'a sakhtahu fi maksiyatihi. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di antara maksiat-maksiat hambanya. Oleh karena itu, janganlah kita meremehkan maksiat sekecil apapun, karena kita tidak tahu. Mungkin saja di dalam maksiat yang kita anggap remeh, ternyata Allah murka di dalamnya. Kita menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar, itulah orang yang dimurkai oleh Allah. Padahal belum tentu. Bisa saja Allah berikan dia hidayah sehingga dia bisa bertobat kepada Allah, dan Allah terima tobatnya sehingga dia diampuni dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini meremehkan dosa, maksiat sekecil apapun. Diceritakan bahwa ada beberapa orang yang hafal Al-Quran, seorang hafid Quran, tetapi dia ini memiliki kebiasaan yang kurang baik. Dia selalu melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian yang ketiga, khabba'a wilayatahu fi khalqih. Allah Subhanahu wa taala menyimpan para kekasihnya di antara hamba-hambanya. Kita tidak tahu siapa orangnya, walaupun kelihatannya remeh, kelihatannya tidak mempunyai pangkat dan jabatan, ternyata dia adalah kekasih Allah. Allah menjadikan seorang hamba sebagai kekasih bukan dari pangkatnya. Sebagaimana kita tahu, Fir'aun seorang raja, tetapi karena dia tidak taat kepada Allah sehingga dia dimurkai oleh Allah. Allah juga tidak memandang seseorang dari hartanya. Sebagaimana kita tahu bahwa Qarun, orang yang paling banyak hartanya tetapi tidak taat kepada Allah sehingga dia dimurkai oleh Allah. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menanamkan ketaatan kepada Allah, terutama di bulan yang penuh dengan barokah ini. Bagaimana kita tingkatkan amalan kita sehingga kita mendapatkan hakikat daripada ibadah puasa kita, yaitu menjadi seorang hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Terima kasih hadirin yang mulia. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.